Saya sudah menduga dari awal bahwa pasti akan banyak kadrun yang tersinggung dengan pernyataan Bachtiar Nasir. Anda masuk ke dalam jurang sandraan yang jauh lebih dahsyat di mata manusia, di mata umat. Karena Bachtiar Nasir tarik kepada publik, tarik, ambil gadget Anda, ambil video Anda, lalu Anda tarik, mohon maaf saya khilaf. Dan itu sebenarnya saya dapat tekanan begini. Misalkan begitu contohnya. Saya ngasih contoh aja gitu loh. Ya dilakukan iya, tidak dilakukan ya terserah seperti itu. Cuman saya kasihan. Maka apa? Maka dampaknya khawatir sebelum umat mengklaim Anda sebagai seorang yang berprasangka buruk, khususnya Ustadz Bachtiar Nasir, sadar kembali dan bertobat kepada Allah. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Kenapa? Karena apa yang disampaikan Bachtiar Nasir ini memang betul-betul sangat memalukan sebenarnya, karena ini adalah rahasia internal daripada mereka yang selama ini selalu berjuang atas nama agama. Tetapi dengan terbukanya Bachtiar Nasir ini, maka seluruh penyampaian-penyampaian sebelumnya yang selalu mengatasnamakan agama dengan sendirinya saya kira gugur. Dan itulah cara Tuhan memperlihatkan kepada hambanya bagaimana sesuatu yang buruk pasti pada akhirnya juga akan terlihat di permukaan. Oleh karena itu kemarahan-kemarahan para loyalis HRS saya yakin tidak akan bisa membuat Bachtiar Nasir tertekan, sekalipun mereka dari berbagai penjuru keluar semua untuk memberikan tekanan kepada Bachtiar Nasir. Bahkan lebih gilanya lagi karena Bachtiar Nasir ini disuruh taubatun nasuha, seolah-olah apa yang dilakukan oleh Bachtiar Nasir itu sebuah dosa besar. Sementara bagi kita ini, pernyataan Bachtiar Nasir ini merupakan sesuatu yang menurut takaran kita ini adalah hal yang baik bagi bangsa ini, karena kemudian semua sadar bahwa ternyata selama ini kalau misalnya ada demonstrasi yang dilakukan secara terus-menerus dengan isu yang sama, yang ujung-ujungnya adalah menurunkan Pak Jokowi, apapun juga model aksinya, maka itu kita sudah bisa tahu bahwa ini boleh jadi bayaran. Nah, ini kan Bachtiar Nasir sudah terbuka. Siapa Bachtiar Nasir ini? Saya kira bukan orang luar. Dia orang dalam yang paham betul situasi yang ada di internal PA212. Nah, coba kita lihat bagaimana penolakan atau kemarahan para kadrun-kadrun yang menurut saya ini sangat dekat dengan HRS. Kalau orang demo beneran kan kapan kerjanya? Ya sesekali oke lah untuk sesuatu yang besar. Tapi kalau dikit-dikit demo, dikit-dikit berarti ada penghasilan ini di sini. Nah, kasihan dong yang nggak punya penghasilan dari situ diajak demo mulu. Seperti tadi kita sampaikan, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha. Minta maaf kepada orang-orang yang Anda zalimi. Anda tidak menyebutkan persen ini jauh lebih berbahaya, lebih dahsyat, karena Anda memfitnah banyak orang. Lebih baik Anda tuding, ini, Pak ini, Kiai ini, Habib ini misalkan. Baru mudah bagi Anda untuk minta maaf. Datangi satu orang lalu minta maaf kepada Allah. Selesai. Baik, saya lanjutkan. Ada pesan-pesan penting dari saya untuk Ustadz Bachtiar Nasir. Yang pertama adalah tubu ilallah, bertaubat kepada Allah. Jadi yang kedua adalah bagaimana ancaman orang yang menjadi rintangan untuk bersatunya umat Islam, walahum adzabun alim. Untuk Anda segera tarik ucapan Anda, segera minta maaf kepada umat Islam. Kenapa? Efeknya, dampaknya untuk Anda. Anda menghindar dari tekanan, Anda menghindar dari sandraan, tapi Anda masuk ke dalam jurang sandraan yang jauh lebih dahsyat di mata manusia, di mata umat. Karena Bachtiar Nasir tarik kepada publik, tarik, ambil gadget Anda, ambil video Anda, lalu Anda tarik, mohon maaf saya khilaf. Dan itu sebenarnya saya dapat tekanan begini. Misalkan begitu contohnya. Saya ngasih contoh aja gitu loh. Ya dilakukan iya, tidak dilakukan ya terserah seperti itu. Cuman saya kasihan. Maka apa? Maka dampaknya khawatir sebelum umat mengklaim Anda sebagai seorang yang berprasangka buruk, khususnya Ustadz Bachtiar Nasir, sadar kembali dan bertobat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira jelas ya bagaimana penyampaian dari Ustaz
yang bulu jenggotnya ini kalau saya perhatikan hanya 17 lembar. Jadi kelihatan marah sekali dan meminta Bahtiar Nasir untuk segera melakukan permintaan maaf dan minta ampun kepada Tuhan. Karena menurutnya Bahtiar Nasir memfitnah banyak orang karena dia di sana tidak menyebut nama. Katanya harusnya lebih bagus menyebut nama sekalian sehingga gampang minta maafnya. Nah, makanya Bahtiar Nasir diarahkan untuk taubatun nasuha. Jadi sekali lagi, apapun yang Anda sembunyikan, pada akhirnya juga akan terkuak semuanya. Jadi lebih baik hentikan kebrutalan ini, kembalilah kalian untuk bagaimana mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi jangan berperilaku seperti Khawarij yang tidak pernah mau taat kepada pemerintah. Dan itu nyata yang saya sampaikan ini bahwa Anda tidak pernah taat. Karena saya pelajari terus sejak tahun 2017 yang lalu, ketika misalnya Anda memulai demonstrasi di Monas, sampai hari ini tidak pernah luput dari demonstrasi dalam 1 tahun. Dan bahkan itu sudah menjadi agenda tahunan kalian yang reuni-reuni seperti ini. Keuntungan kalian karena kalian tinggal karena kalian tinggal di negara demokrasi. Negara yang sangat menghargai yang namanya kritik, negara yang sangat menghargai yang namanya perbedaan pendapat. Andaikan Anda ini ada di Arab Saudi, Anda ini sudah dihukum semua. Karena Anda pasti tuduhannya bugot terhadap pemimpin atau terhadap negara. Atau misalnya Anda di Turki. Coba Anda di Turki melakukan ini, kalian sudah habis semua. Jadi bersyukur kalian ada di Indonesia. Jadi sebelum terlambat, sebaiknya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Mari kita sama-sama membangun negeri ini dengan narasi-narasi yang positif, yang tidak selalu menjelek-jelekkan negara dan tidak selalu menjelek-jelekkan pemimpin di level manapun itu. Karena ini yang begini-begini ini banyak juga ini pasukannya ini di beberapa daerah. Cuma biasanya kalau di daerah-daerah kabupaten mereka semua mengendap-mengendap. Tapi bahayanya yang begini kalau sudah terlanjur besar, maka yang lain akan dipukul rata. Jangankan umat lain, sesama Islam pun kalau beda paham pasti akan dilibas. Jadi kita mawas diri, kita antisipasi terus-menerus, jangan sampai ini semakin melebar. Oleh karena itu edukasi ini menjadi penting untuk selalu kita sampaikan ke publik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan KRI harga mati. Salam Nusantara.